Baru saja kalian melihat teori tentang bagaimana membuat teks fantasi, jenis-jenisnya, dan sebagainya. Sekarang kita akan melihat contoh dari teks fantasi. Terjebak dalam ponsel. Noki adalah anak SMP di sebuah kota kecil. Dia sangat menyukai bermain permainan virtual melalui ponselnya. Kegemarannya itu menyebabkan dia sering lupa bermain bersama temannya secara langsung. Di lain hal, Noki juga sering melupakan tugas belajar dan kewajibannya membantu orang tua. Beberapa kali dia berbohong kepada orang tua agar kuota ponselnya senantiasa terisi untuk memenuhi hasrat bermainnya. Sore itu, Noki tampak seperti hari-hari biasanya. Tangannya memegang ponsel di kamarnya. "Noki, tolong belikan bumbu di warung depan ya," perintah ibu dari arah dapur. "Nanti tanggung bu," jawab Noki malas. Tangannya masih asik memainkan ponselnya sembari tiduran. "Bisakah kamu berhenti sebentar?" tanya ibu. "Sebentar bu, baru seru. Levelnya sudah bertambah. Sayang kalau turun lagi," jawab Noki merajuk. "Dihentikan sebentar, Noki. Masakan ibu tidak bisa ditinggal." "Ini permainannya juga tidak bisa ditinggal, bu," tambahnya. Tidak mau beranjak dari kasur. Beberapa saat suara ibu tidak terdengar. Noki melanjutkan permainannya. Semakin lama semakin seru. Tapi tidak ada lagi suara ibu memanggil. Dia merasa aneh, sebab suasana menjadi kosong, hening. Noki curiga. Dia turun dari kasur dan berniat keluar kamar. Kakinya mulai melangkah dan membuka pintu. Alangkah kagetnya saat dia membuka pintu. Tubuhnya tertarik gaya tertentu dan tidak bisa dikendalikan. Dia seperti digerakkan ke sana kemari. Noki kesakitan. Tubuhnya digerakkan ke sana kemari mirip permainannya dalam ponsel. Noki menyadari bahwa dia masuk ke dalam permainan ponselnya dan menjadi musuh yang sering dia kalahkan. Badannya mulai pegal sebab dihantam sinar-sinar dari tembakan tokoh utama permainannya. Dia merasa sangat sakit dan ingin kembali ke dunia nyata. Matanya mencari tulisan-tulisan yang memungkinkan untuk menghentikan permainan. Di pojok atas tampak tulisan, "Lanjutkan dan berhenti bermain." Tapi tulisan itu terlalu tinggi. Tiba-tiba matanya melihat sosok ibu dengan tubuh besar melewati layar permainan itu. Kontan dia berteriak, "Ibu, ibu, tolong hentikan permainan ini!" Ibu seolah mendengar dan mendekat ke layar permainan. Tapi wajah ibu tampak bingung untuk memencet sesuatu. Lalu ibu berlalu. Noki kecewa. Dia sadar bahwa ibu tidak bisa mengoperasikan ponsel miliknya, terlebih permainan virtualnya. Tubuhnya kepayahan. Terlalu banyak gerakan tubuhnya yang tidak bisa dia kendalikan sendiri. Kembali dia melihat ibu datang. Wajahnya masih tampak bingung. Tangan ibu meraih layar dan jemarinya tampak terjulur. Kembali ibu ragu. Lalu Noki melihat ibu kembali meletakkan layar permainannya. Ibu meraih ponsel dari kantong baju. Beberapa detik kemudian tampak ibu berbicara entah dengan siapa. Lalu beberapa kali mengangguk-angguk dan melihat layar permainan di mana Noki sedang diombang-ambingkan gerakan dari luar dirinya.
Di sela-sela bergerak, Noki melihat jari ibu mengarah kepada tulisan berhenti bermain. Dan klik! Noki terjatuh di depan pintu kamar. Noki? Tanya ibu kaget. Noki masih bingung. Kamu kenapa? Ibu? Noki langsung bangkit dan memeluk ibunya. Kini ibu yang berganti bingung. Tadi mau minta tolong beli apa, Bu? Tanya Noki. Ibu masih bingung, tapi sejenak melepas kebingungannya dan meminta Noki membeli bumbu di warung. Noki bergegas berangkat dengan penuh semangat, meskipun badannya masih terasa pegal. Nah, dari cerita tadi kita bisa menganalisis unsurnya. Temanya, kecanduan hobi. Tadi tampak Noki meninggalkan tanggung jawab karena terlalu fokus bermain ponsel. Tokohnya siapa saja? Noki sebagai tokoh utama dengan watak antagonis. Ibu, tokoh protagonis. Alur atau plotnya menggunakan cerita maju, sebab diceritakan sesuai urutan struktur serta kronologis. Sudut pandang menggunakan orang ketiga pelaku utama. Siapakah dia? Noki. Pengarang memakai tokoh lain sebagai tokoh utama. Latar atau setting yang digunakan, yang pertama adalah waktu, sore hari, dan tempatnya adalah di kamar dan di dalam ponsel. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah, jika memiliki hobi, lakukan di saat senggang dan jangan meninggalkan tanggung jawab yang lain. Selamat belajar. Terima kasih.